Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya meski tidak berjabat tangan. Selamat siang, salam sejahtera. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pujianto MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah sosiolinguistik yang telah membantu kami dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Novi Sulistiawati, kemudian ada Sri Devi, berikutnya ada Nurul Hikmah, Nurul Dina Hanifah, dan Cindy Laraswati. Bahasa bervariasi, artinya bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dalam satuan masyarakat tidak hanya satu atau dua bahasa saja, akan tetapi beraneka ragam. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda di masyarakat berdampak pada variasi penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Variasi bahasa ini juga berpengaruh pada perkembangan bahasa anak usia 5-12 tahun. Berikut akan kami jabarkan melalui artikel ilmiah kami mengenai variasi bahasa anak usia 5-12 tahun di lingkungan masyarakat Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi, NPM 202021 1. Bahasa berpengaruh terhadap budaya. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedakan. Sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan juga bersifat sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu. Sistemis artinya bahasa tersebut bukan merupakan sebuah sistem tunggal, melainkan terdiri dari sejumlah subsistem. Sistem bahasa yang dimaksud di atas adalah berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi yang lazim, disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Setiap bahasa sebagai lambang bunyi yang bersifat manusuka, konvensional, produktif, serta dinamis mempunyai banyak fungsi. Secara khusus, banyak ahli yang mengembangkan fungsi-fungsi bahasa sesuai dengan sarana penggunaannya. Namun, pada dasarnya bahasa dapat berfungsi sesuai dengan keinginan sang penggunaannya bila bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi dapat menyampaikan maksud dan memberikan informasi bagi orang lain yang diajak berkomunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak model pengguna bahasa yang dilakukan oleh manusia. Model bahasa yang digunakan tersebut tentunya akan memiliki fungsi dan dampak yang berbeda-beda. Bahasa hidup di dalam masyarakat dan dipakai oleh warga untuk berkomunikasi kelangsungan hidup. Sebuah bahasa sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi dalam setiap penutur dan berkaitan dengan segala hal yang dialami penuturnya. Dengan kata lain, budaya yang terdapat di sekeliling bahasa tersebut akan ikut menentukan wajah dari bahasa itu tersendiri. Hubungan di antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Keanekaragaman bahasa tidak dapat dipisahkan dengan keanekaragaman budaya. Ditinjau dari segi budaya, bahasa termasuk aspek budaya. Kekayaan bahasa merupakan suatu yang menggunakan berbagai bahasa itu akan melestarikan kekayaan budaya yang ada pada masyarakat pemakaian atau multikultural. 2. Bahasa dalam konteks kehidupan. Penguasaan leksikon pada anak hasil perkawinan suku Jawa dan suku Betawi dan Sunda, serta Betawi dan Betawi, menggambarkan multibahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Lahir dan dibesarkan di ibu kota Jawa Barat, penutur-penutur ini menggunakan bahasa Indonesia untuk sebagian besar berkomunikasi sehari-harinya. Bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Inggris dengan berbagai macam ragamnya. Bahasa Betawi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda dituturkan dengan ragam informal. sedangkan bahasa Indonesia digunakan hanya untuk ragam formal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Laraswati dengan NPM 2020-21-500-219. Selanjutnya ada penguasaan leksikon. Untuk menguak perilaku kultural suatu masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui kajian terminologi tertentu yang terdapat dalam bahasa yang digunakan masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan bahasa merupakan hasil kebudayaan yang dihasilkan masyarakat tuturnya. Kekayaan dan kekhasan kebudayaan akan tercermin dalam leksikonnya, sehingga leksikon dalam suatu bahasa akan mencerminkan masyarakatnya. Penguasaan leksikon seorang anak dapat berkembang karena pergaulannya dengan orang lain. Selanjutnya ada variasi bahasa. Variasi bahasa terbagi 5 jenis, yaitu idialek, dialek, tingkat tutur, ragam bahasa, dan register. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tersebut. Pertama, ada idiolek. Idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat individual. Variasi tersebut hanya terjadi pada satu orang dan berbeda dengan orang lain. Idialek dapat dicirikan dari warna suara seseorang. Biasanya hanya dengan mendengar warna suaranya, kita akan tahu siapa yang berbicara. Yang kedua ada dialek. Dialek merupakan variasi bahasa ada pada suatu wilayah tertentu dan seringkali menjadi ciri khas asal penuturnya. Kelas sosial juga dapat mengakibatkan dialek yang berbeda. Secara singkat, faktor geografis dan sosial mempengaruhi dialek. Dialek biasanya bersifat akumulatif, bukan perseorangan. Misalkan, suatu masyarakat berada di suatu wilayah tertentu punya dialek yang sama. Yang ketiga, mitra tutur. Mitra tutur variasi yang timbul adanya perbedaan mitra tutur. Penutur akan mempertimbangkan siapa yang menjadi mitra tuturnya. Mitra yang berbeda akan mengakibatkan penggunaan variasi yang berbeda. Tingkat tutur dilakukan secara sadar oleh seseorang atau masyarakat tutur. Tingkat tutur juga bukan merupakan bahasa baru, tetapi masih pada bahasa yang sama. Tingkat tutur dapat dilihat dengan pilihan kata yang berbeda dengan orang yang berbeda. Hal ini juga menyangkut kesopanan terhadap lawan bicara. Yang keempat ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda yang disebabkan karena faktor yang terdapat dalam masyarakat, seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan atau profesi, budaya, dan sebaiknya. Hal ini mengakibatkan ragam bahasa resmi atau formal dan bahasa yang tidak resmi atau non-formal. Ragam formal digunakan pada acara resmi dengan suatu pilihan kata yang sesuai dengan situasi. Yang kelima ada register. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat tutur untuk suatu keperluan tertentu. Register memiliki maksud dan fungsi tertentu sesuai dengan maksud penutur. Selain itu, juga mencakup konteks sosial. Register dapat dijumpai baik dalam teks lisan maupun tulis. Register lisan pada bahasa politik berbeda dengan bahasa biologi. Meskipun ada beberapa kata yang sama, namun tetap memiliki makna yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NPM 202021579003. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu adalah dialek, tuturan yang diucapkan belum menjadi tuturan yang bersifat permanen. Penutur hanya mengeluarkan kata-kata atau kalimat pendek untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Salah satu contoh tuturan yang diujarkan anak usia 11 tahun kepada kakaknya ketika kakaknya akan merekam kegiatan adiknya. Kata sang adik, "Ini privacy mas, jangan di-share." Tuturan ini spontan diucapkan karena anak merasa tidak nyaman ketika kakaknya akan mengambil foto dirinya yang kemudian akan disebarkan ke keluarga besar. Contoh berikutnya yaitu tuturan yang diujarkan anak usia 8 tahun dan anak usia 12 tahun dari suku Jawa dan dari suku Betawi. Kata anak pertama, "Kak, aku mau main game FF bareng yo." Anak kedua menjawab, "Mau ikut main game?" Anak kedua itu mengkonfirmasi. Nah, kemudian dijawab oleh anak pertama, "Iyo." Dijawab lagi oleh anak kedua, "Iye, buruan join."
Tuturan ini diucapkan ketika anak sedang bermain bersama game online Free Fire dengan teman sepermainannya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Betawi, dan juga bahasa Inggris. Nah, sedangkan yang kedua yaitu adalah dialek. Contoh pertama dari dialek, tuturan diucapkan oleh Torik, anak usia 12 tahun, dan Zema, anak usia 10 tahun dalam suasana tidak formal. Torik mengatakan, "Itu kenapa Ataya ngambek lagi?" Dijawablah oleh Zema, "Iya, itu HP aku direbut. Refleks atuh aku pukul. Aku teh kaget tiba-tiba dia rebut." Nah, kata-kata atuh teh yang merupakan dialek bahasa Sunda sudah sangat kental menjadi dialek yang mewarnai tuturan keseharian anak-anak. Nah, contoh yang kedua yaitu tuturan Falah usia anak 8 tahun dan Oji usia anak 8 tahun pula dalam suasana tidak formal. Mereka adalah dari suku Betawi. Kata Falah, "Itu kenapa dah sendal aku ada di atas genteng?" Dijawab oleh Oji, "Kagak tahu." Kemudian dijawab lagi oleh Falah, "Het dah, iseng banget." Nah, kata-kata dah, kagak, het itu yang merupakan dialek bahasa Betawi. Sudah sangat kental menjadi dialek yang mewarnai tuturan keseharian anak-anak. Cukup sekian pembahasan dari nomor 1 dan nomor 2 dari hasil dan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulina Hanifah dengan NPM 2020215056. Selanjutnya ada tingkat tutur. Tuturan anak dengan orang yang lebih tua dalam suasana tidak formal. "Ibu, kamu kenapa sih?" "Anak, aku mah auto males atuh." Bahasa anak cenderung bersifat purposif, yaitu anak mengungkapkan pikiran atau gagasannya secara langsung tanpa hambatan, yang berarti dengan menggunakan bahasa yang dikuasai dan bahasa yang digunakan di lingkungannya. Anak tidak berusaha mencoba mencari padanan katanya, meskipun lawan bicaranya adalah orang yang lebih tua atau ibunya. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam formal ditemukan saat anak-anak sedang dalam keadaan resmi, seperti saat berbicara dengan guru, baik secara lisan maupun tertulis. Leksikon bahasa Sunda atau bahasa Jawa dituturkan dengan benar pada ragam formal, seperti untuk menyebut angka. Dalam bahasa Sunda, hiji, dua, tilu, opat, atau dalam bahasa Jawa, siji, loro, telu, opat. Diasumsikan ini terjadi karena leksikon angka ini secara baku sudah diajarkan di sekolah pada saat belajar bahasa Sunda atau bahasa Jawa, dan dalam ujarannya kata-kata tersebut tidak dalam bentuk diktong yang cukup sulit dituturkan untuk penutur, bukan bahasa asal. Ragam informal ditemukan saat anak bertutur pada keadaan santai meskipun sedang bertutur pada orang yang lebih tua. Beberapa kata masih belum sempurna diucapkan, seperti pada kata telur, minum, berat. Pengucapan suku kata yang mengandung unsur diktonisasi masih menjadi kesulitan bagi penutur. Hal ini diasumsikan salah satunya karena pada saat yang sama anak-anak juga melakukan proses adaptasi antar bahasa yang mereka dengar, yaitu bahasa Sunda, Indonesia, Inggris, Betawi, dan bahasa Jawa. Bahasa ragam informal yang dituturkan belum bisa mendominasi tuturan dalam keseharian karena posisi ibu yang belum menguasai dengan baik leksikon bahasa Sunda, Jawa, Betawi, baik dalam ragam formal maupun informal, dan bapak yang masih lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Faktor ini ditambah dengan adanya penggunaan bahasa Inggris pada permainan di media daring, di mana tidak jarang lawan mainnya adalah orang asing yang menggunakan bahasa Inggris. Untuk selanjutnya, tuturan anak dengan adiknya pada saat bermain Minecraft di game online. "Anak, sok atuh bikin rumah buat kamu." "Adik, atuh yang gede rumahnya." "Anak, bersyukurlah udah dibuatin mah. Nih aku tambahin emas buat bangunanmu."
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian artikel ilmiah dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.